Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kang Zaidul, channel pembelajaran fisika. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Kang Zaidul akan menyampaikan materi tentang konsep usaha dan energi. Konsep ini tentu sangat akrab di telinga kita tentang fiksi usaha dan energi. Apakah seperti yang kita bayangkan konsep usaha dan energi seperti dalam kehidupan sehari-hari, atau ada penjelasan yang lain? Baiklah, mari kita lanjutkan video pembelajaran hubungan antara usaha dan energi kinetik pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, balok bermasa 2 kg berada di atas permukaan yang licin didorong dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Oke, kalau kalian menemui soal seperti ini, ada sebuah balok mengalami perubahan akibat gaya, maka otomatis kita harus teringat dengan konsep hubungan antara usaha dan energi kinetik. Karena ada perubahan kecepatan atau mengalami percepatan. Nah, sekarang kita identifikasi. Diketahui ada massa 2 kg, kemudian mengalami percepatan mula-mula dalam keadaan diam, berarti V mula-mulanya 0. Kemudian mengalami percepatan itu A 2 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah berapa usahanya saat T-nya sama dengan 5 sekon. Oke. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ingat metode yang pernah kita sampaikan bahwa kita bisa menggunakan pendekatan saintifik untuk menjawab setiap soal. Nah, yang ditanya apa? Usaha. Nah, usaha itu berarti kaitannya dengan energi kinetik, berarti delta EK. Nah, kalau delta EK berarti persamaannya bagaimana? Berarti setengah M, berarti VT kuadrat min V0 kuadrat. Kemudian kita cek masanya ada, V0 nya ada, berarti kita harus mencari lebih dahulu. Kita cari VT nya dulu. Ingat persamaan gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana cara mencari VT apabila diketahui ada A, ada T? Berarti persamaannya masih ingat mestinya VT sama dengan V0 plus AT. Oke, betul. VT nya akan kita cari. V0 nya 0, kemudian A nya 2 dan T nya 5, berarti VT nya 10. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Berarti setengah dikali 2 dikali 10 kuadrat min 0 kuadrat. Nah, berapa? Berarti 100 Joule. Nah, jadi sangat mudah.
Ingat metodenya, apa yang diketahui, kemudian ditanya, dan kemudian apa yang harus dicari. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah mobil bermassa 5.000 kg sedang bergerak dengan kelajuan 72 km per jam mendekati lampu merah. Tentukan gaya pengereman yang harus dilakukan agar mobil berhenti di lampu merah pada saat berjarak 100 meter dari mobil. Oke, seperti tadi kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Ada massa, kemudian kecepatan, massanya 5.000 kg, kemudian kelajuannya, berarti kelajuan mula-mula gitu ya, 72 km per jam. Nah, kita konversi dulu menjadi meter per sekon atau 20 meter per sekon. Nah, tentukan gaya pengereman yang harus dilakukan agar mobil berhenti. Artinya setelah sekian detik berarti kecepatannya 0 karena berhenti. Berhenti pada jarak berapa? Oh, pada jarak 100 meter. Yang ditanya adalah berapakah gaya pengeremannya. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, kalau ada sebuah benda kemudian mengalami perubahan kecepatan, maka konsep yang digunakan adalah konsep usaha sama dengan perubahan energi. Jadi W sama dengan delta EK. Nah, W itu apa? W itu kali gaya kali perpindahan, atau S gitu ya. Sedangkan delta EK itu apa ya? Setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, masanya ada, perpindahannya ada, kemudian kecepatan VT-nya ada, V0-nya juga ada. Berarti langsung bisa kita eksekusi soal ini, gitu ya. Jadi F-nya ditanya, delta S-nya 100, kemudian masanya 5.000. Ini berapa? 0. V0-nya berapa? Oh, V0-nya adalah 20 kuadrat. Oke. Sudah, berarti tinggal kita hitung persamaannya. F sama dengan setengah kali 5.000 dikali 20 kuadrat. Ingat minus gitu ya, 20 kuadrat. Berarti ini minus gitu ya. 20 kuadrat berapa? Oh, 400. Kok minus, Pak? Begitu ya. Ya, karena ini adalah gaya pengereman. Ingat, gaya pengereman itu berlawanan arah dengan arah gerak benda, sehingga menjadi negatif gitu ya. Oke, kita sederhanakan. Nah, kita coret nolnya saja. Kemudian 4 berapa? 2. Berarti tinggal 5.000 dikali 2. Berapa 5.000 dikali 2? Oke, ada 10.000 Newton atau 10
kilonewton. Jadi ingat pesan Pak Zainul, gunakan pendekatan yang mudah untuk mengerjakan soal. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu hubungan antara usaha dengan energi potensial. Ingat, energi potensial itu bisa terjadi kalau ada perubahan kedudukan, betul. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal nomor 3. Sebuah benda bermasa 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah titik-titik. Oke, kita identifikasi lagi apa yang diketahui. Ada benda bermasa 2 kg. Kemudian ketinggian mula-mulanya kalau kita anggap sebagai H0 itu 100 meter. Nah, ingat, hati-hati, pertanyaannya itu berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah. Nah, ada catatan dari tanah. Jadi kalau kita gambarkan, ini bendanya, jarak mula-mulanya itu 100 meter. Kemudian yang ditanya adalah, nah, ini 20 meter. Jadi ada selisih sekitar apa? 80. Nah, oke. Kalau tahu selisihnya berarti sudah memahami nanti bagaimana perubahan kedudukannya. Oke. Gitu ya. Sekarang kita coba untuk jawab berapa usahanya. Ditanya W sama dengan titik. Nah, ingat tadi, kalau benda mengalami perubahan kedudukan, maka penyelesaiannya dengan usaha sama dengan delta energi potensial, gitu ya. Nah, di dalam konsep delta potensial maka bisa dirumuskan menjadi usaha MGH, gitu ya. MGH yang lebih tinggi, gitu ya, mestinya begini, MGH mula-mula. Nah, maka konsep usaha ini masih ingat, W sama dengan minus delta EP, karena biasanya kalau benda jatuh dari atas itu lebih kecil yang terakhir, gitu ya. Jadi kalau itu minus berarti bisa dikatakan atau dibalik saja, gitu ya. Jadi MGH1 MGH0 menjadi MGH0 min MGH1 untuk menghitungnya. Jadi 2 kali 10 kali berapa? 100 min 2 kali 10 kali 20. Atau bisa ditulis menjadi 20 kali 10 kemudian 100 kurangi 20. Nah, gitu ya. 80. Jadi ketemunya adalah berapa? 106,007
Joule gitu ya. Nah, itu konsep perubahan energi potensial untuk menyelesaikan usaha. Sekarang mari kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sebuah benda bermasa 5 kg berada di atas bidang miring yang licin seperti pada gambar di bawah. Kecepatan mula-mulanya adalah 2 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, tentukan usaha yang dilakukan oleh benda itu saat mencapai dasar pada bidang miring. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak penjelasan Pak Zainul. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka bisa kita selesaikan dengan berbagai pendekatan atau cara atau penyelesaian. Yang pertama, bisa kita gunakan pendekatan perubahan energi potensial. Kalau begitu, kita harus mencari berapa ketinggiannya dong Pak. Oke, betul. Jadi karena konsep usaha itu adalah energi potensial, berarti kita cari berapa H-nya gitu ya. Karena kedudukan di sini adalah 0, nanti kita tinggal mencari berapa ketinggiannya benda itu dari tanah. Ingat konsep aturan sinus dan kosinus dalam segitiga siku-siku. Sisi miringnya 10, jadi kalau kita gambarkan ulang, ini ada 10 meter, kemudian ini sudutnya 53. Nah, pertanyaannya berapakah sisi depannya atau H-nya? Ingat, sisi di depan sudut itu berarti sinus. Ya, jadi sinus 53 sama dengan sisi di depan dibagi sisi miring. Gitu ya. Sinus 53. Oh, sinus 53 itu berapa? Sin 53 itu 4/5. Hanya berarti bisa kita cari H sama dengan, nah kita sederhanakan, oh hanya ternyata adalah 8. Oh maaf, 2 ya, 2 berarti 4 kali 2 8, hanya betul 8. Oke, kalau sudah, nah, baru kita substitusikan ke persamaan yang ada, gitu ya. Kita substitusikan ke sini, jadi V sama dengan M-nya berapa tadi? Nah, kita lihat lagi M-nya tadi berapa? M-nya 5 kg. Oke. Berarti 5 kali 10 kali 8 berapa? 5 kali 8 40 tambah 01. Oke, berarti selesai. B nya sama dengan 400 Joule. Nah, demikian anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana kalau kita dekati dengan perubahan energi kinetik, usaha sebagai perubahan energi kinetik. Ya, usaha sebagai energi kinetik bisa Pak? Bisa gitu ya. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Kalau usaha sebagai energi kinetik, maka kita harus mencari kecepatannya gitu ya. Nah, kecepatannya tadi di sini berapa? Oh, kecepatan awalnya berapa tadi? Nah, kecepatan awalnya tadi 2 meter per sekon. Oke, kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Nah, sini ya, 2 meter per sekon. Kalau begitu kita harus mencari berapa kecepatannya saat
saat di sini, nah, karena usaha sama dengan perubahan energi kinetik, berarti kan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Oke, V0 nya ada, kemudian VT nya ada, jarak tempuhnya ada. Nah, maka kita bisa menggunakan pendekatan dicari dulu. Oh, pada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S-nya ada, V0 nya ada, tapi A-nya nggak ada. Oh, A-nya diperoleh dari mana, Pak? Oh, dari gayanya. Gayanya apa, Pak? Oh, berarti ini harus kita uraikan. Gaya beratnya apa? Oh, W, Pak. Oh, W berarti diuraikan. Ingat, sudutnya di sini 53, berarti di sini adalah W sin 53. Oh, berarti pakai hukum Newton, Pak. Oke, betul. Jadi pakai F sama dengan M kali A, gitu ya. Nah, F-nya apa? F-nya W sin 53 sama dengan M kali A. Kalau begitu, sederhanakan saja. W itu kan M kali G. Sin 53 sama dengan M kali A. Oh, berarti A-nya ketemu 10 dikali berapa? Sin 53, 4/5. Oke. Nah, sudah ketemu. Jadi A-nya adalah 8 meter. Kalau sudah ketemu, berarti tinggal kita substitusikan saja berapa nilai VT-nya. Oke, sekarang kita substitusikan berapa V-nya. Berarti VT-nya sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat. Nah, ingat ini VT kuadrat tidak perlu di bongkar lagi. Berarti ini tinggal 2 kuadrat plus 2 kali 8 dikali 10. Berarti VT kuadrat sama dengan 4 ditambah 160 menjadi 164 meter per sekon. Sudah kita substitusikan menjadi berapa? Setengah kali masanya berapa? Masanya tadi 2. Nah, dikalikan berapa? VT kuadrat. VT kuadratnya 64. Kemudian dikurangi V0 kuadrat berarti 4. Nah, jawabnya berapa? Oh, kalau sudah, kemudian kita substitusikan. Sudah. Jika sudah, kita substitusikan ke dalam W, gitu ya. Setengah kalikan massa. Massanya berapa? Massanya 5. Kemudian dikalikan VT kuadrat berarti 164 dikurangi V0 kuadrat berarti 4. Nah, jadi ada setengah kali 5 kali 160. Oke, kita sederhanakan 80
berarti ketemunya 5 kali 8, 400. Oke, sama ya dengan pendekatan energi potensial. Demikian anak-anakku sekalian, video pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang usaha dan energi. Mari ingatkan, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.